Ya, Bandarmologi BBRC kedua, IPO 9 Januari 2025, data sampai dengan 26 Juni 2025. Jadi untuk paham video ini ya, atau ingin mengetahui bandarmologi secara utuh, ya bisa dilihat video BBRC yang ke-1. Ya, kita langsung ya ke company profile ya. Sebetulnya udah, tapi untuk sekilas saja ya. Sekilas bahwa tidak ada perubahan di sini ya. XA underwriter-nya itu yang paling penting. Ya. Kita ingin tahu perubahan di saham BRRC ini. Oh ya. Di sini Raja Roti Cemerlang BBRC Production Bread Comes ya, pokoknya roti, dimana hari tanggal 26 Juni 2025 Kamis tepatnya, itu last price di 61, kemudian naik 7%, ya, turun 70% dari harga IPO, diperlukan 244% untuk kembali ke harga IPO. Di sini asing minimalis 0,02%, jadi kecil banget. Ya, kita abaikan, maka di sini kita abaikan antara membedakan investor domestik dan investor asing. CP biasa langganan ya, yang kita concern ke yang buyer and seller. CP itu langganan, dia guyur karena dia ini penggemar saham waktu IPO. Kemudian XA 42%, biasa XA suka guyur di awal-awal IPO juga. MG ya langganan, KI beli 8%, HD 3%. Jadi dari sini kelihatan ya bahwa free float-nya diguyur. Dan wajar, itu baru IPO soalnya. Untuk mencari dana segar untuk ya tujuan perusahaan. XL dibeli di 23%, YP beli di 20%, PD 7%, CC 12%, XC 6%. Dengan masing-masing harga ini. Jadi pada nyangkut ya, kalau kita hitung secara general, pada nyangkut karena IPO di 210 ya. Sekarang 61. Ini harga bandar yang ada di pasar. Nah, kalau dilihat dari yang dijual beli, ya, itu 82% dari free float, itu sebanyak 238 juta lembar saham. Sisa barang free float tinggal 53 juta lembar saham, yaitu setara dengan 18%. Kemudian
Kalau kita bandingkan dengan total share, yang free float di sini free floatnya adalah 30%, yang membanjiri market sudah 24,5%, sedangkan di hold tersisa 5,5%. Ya, founder share tidak berubah 70%. Jadi barang ini ya banjir, ya makanya dia wajar mendekati 50. Kemudian kita bandingkan dengan total share dengan memperinci penguasa atau bandar penguasa di free float yang ada di market. XL 5,6%, jadi katakanlah ini bandarnya. DP 5%, PD 1,68%, ya. CC 2,8%, XC 1,5%, ini retail. Jadi ini penguasanya ini ya, 5%. Ya. 5%, dia masuk sini enggak? Masuk ke ya. Jadi 5%-nya itu mungkin bukan pengendali ya, karena di pemegang saham itu tidak ada tercantum yang 5%. Ini kan founder share ya. Selain founder share ya tidak ada tercantum, karena pemilikannya kan 5%. Jadi ya mungkin retail ya, mungkin nanti. Karena memang nggak mudah terminologi itu. Saya post dulu. Nah itu ya, kita lihat ke chart. Nah, chartnya nanti kita lihat chart yang lain ya. Ini chart yang untuk P. Di sini jelas distribusi ya, secara keseluruhan ya. Distribusi, beli, jual, kue yang ini gede-gede, ini kuenya kecil-kecil. Warna oranye ini 32%, ini 5%. Jadi distribusi fix ya. Nah, di sini 25% udah di buy sell. Yang di hold 5%, founder share-nya 70%. Jadi ya saham ini bid offer-nya tidak tipis lagi. Ya, coba kita lihat order book BSSR ya. Ya, di sini lumayan tipis sih, tapi apa karena saham yang beredar? Ya, karena ini dikit ya, nggak nyampe 1 miliar sahamnya. Jadi memang dikit ya. Jadi memang agak ini tipisnya ini bukan karena sahamnya gulung kering, karena memang saham yang di pasar memang sedikit secara jumlah ya. Enggak miliaran, 12 miliar misalnya. Kalau 12 miliar otomatis ini 12 kali. Ini 12.000 ini ya. Ini 100.000 lot misalnya. Ya, itu ya. Tuh. Nah, kita ke yang kekinian.
no. Ya, ini yang keseluruhan kita. Nah, ini ya. Jadi kita BRRC ya, dalam rank tertentu. Nah, ini kekinian, betul-betul ini hari ini ya, hari kemarin. Hari kemarin ini terpantau Akum aset sebagai pembeli terbesar yang mengakun Akum. Nah, ini XA buyback ya. AYP retail, CP katakanlah retail ya. Jadi Akum di mana harga AVG press di 63, ini last press di 61. Nyangkut sih ya, naik. Oh, AVG press kan di 63 ya. Sedangkan last press di 61. Jadi masih banyaknya nyangkut tapi dikit ya. IPO pressnya 210. Jauh banget kan? 57, 67. Nah, karena ini memang ya karena banjir tadi ya, maka harga turun wajar. Nah, ini mencoba aset sama XA kumpulin kembali ya. Dibantu dengan aset karena XA adalah underwriter. Iya, kita lagi BRRC ya. BRRC kurun waktu tertentu atau rank tertentu, yaitu bulan 4 2029 bulan tanggal 29 bulan 4 2025 sampai Juni tanggal 26. Itu masih terpantau Akum walaupun lemah. Nah, di sini aset memang yang Akum, tapi CC yang jualan lebih besar. Nah, dibantu XL ini 30%. Ya, intinya Akum tapi tidak ekstrim Akumnya. Kurang meyakinkan Akumnya karena retailnya sama nih 20%, 20% ya. Otomatis kuehnya ini ya mirip-mirip karena porsinya bandar sama dengan porsinya bandar jualan. Cuma yang gede ini aset. Nah, aset ini lebih berbobot daripada CC. XL, XC ya, lebih berbobot XL, ZP lebih berbobot, CP ya sama lah, tapi lebih bobotnya lebih besar pada YP ya, secara bandar ya. XA itu underwriter ya, Akum walaupun tidak kentara betul. Nah, di sini aset ya mencoba memungut saham-saham yang hampir menyentuh 50. Nah, kita ke chart ya. Ke chart. Nah, ini makro ya. Di mana MA yang kecil di atas MA yang lebih besar. Berurutan dari MA 10, MA 15, MA 20, dan MA 60. Jadi makro. Bandar ada aset, ya, apalagi yang ini bandarnya aset gede. Nah, ini ya, yang kekinian. Nah, ini gede nih. Ini today ya. Nah, itu ya Bandarmologi. Oh iya, kita ada ketinggalan. Nah, ini makro ya, tapi ini kurang fleksibel chartnya, tapi bagus dalam hal volume ini. Jadi dan candlenya akurat, tidak seperti yang di satunya. Nah, ini ya, apa ini ya, volumenya kurang akurat ya, tapi klub ya masing-masing punya kelebihan lah ya. Ini gambaran umum, ini waktu IPO ya.
IPO-nya 200 sekian, 215 apa ya. Jadi sempat arah, dan hari berikutnya turun, naik lagi, tapi intinya turun. Nah, itu ya. Saya kira cukup. Bandarmologi BBRC yang kedua. Salam sehat.